Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Konferensi Nasional Sisham Kamrata abad ke-21, para peserta dan undangan lainnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang penting dan di tempat yang baik ini. Saya sampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan yang telah menginisiasi acara Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ke-21 atau lebih dikenal dengan Sisham Kamrata. Sisham Kamrata abad ke-21 merupakan paradigma pertahanan dan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, non-militer secara hibrida dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita saat ini tidaklah ringan. Globalisasi dan perkembangan iptek yang terjadi tidak hanya berdampak positif, namun juga menjadi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang semakin kompleks dan dinamis. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga menjadi salah satu ancaman global yang patut diwaspadai. Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat. Berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya. Pembangunan juga dapat berjalan dengan baik apabila ekosistem demokrasi dan stabilitas keamanan yang kondusif dapat terwujud sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, Sisham Kamrata merupakan doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non-militer secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, segenap komponen bangsa, baik pemerintah, TNI, kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan hingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi
agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, pembangunan kemampuan TNI sebagai komponen utama harus terus diupayakan. Tujuannya agar siap dikerahkan setiap saat, baik untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non-militer, maupun ancaman hibrida. Target pemenuhan MEF, Minimum Essential Force, yang merupakan basis kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga perlu terus diupayakan secara paralel. Dukungan profesionalisme dan SDM unggul TNI Polri menjadi kata kunci dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Regulasi ini juga akan memberikan dukungan terhadap pemenuhan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri ada atas aspek SDM, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional perlu dipersiapkan sejak dini. Tujuannya adalah memudahkan apabila suatu saat diperlukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama. Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari satu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme. Konferensi Nasional Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta abad ke-21 yang telah selesai dilaksanakan hari ini menjadi sangat penting dan relevan dalam kerangka penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan yang up-to-date dan adaptif guna mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan negara. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap tim perumus yang telah menghasilkan dokumen Sis-Han-Kamrata abad ke-21. Demikian juga kepada para penanggap dan narasumber yang mewakili institusi terkait pada konferensi ini. Apa yang telah dihasilkan diharapkan menjadi langkah strategis untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada terkait pertahanan dan keamanan negara. Dokumen hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari Sis-Han-Kamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21. Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata kepada NKRI. Sebelum menutup sambutan ini,
saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan agar seluruh yang hadir, agar kita semua saat ini menjadi contoh terdepan dalam penerapan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih harus kita hadapi. Sekian pengarahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat, memberikan petunjuknya, dan meridai semua ikhtiar atau upaya yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.